Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah SD Islam Al-Huda 2. Kembali lagi kita akan membahas tentang materi haid part yang kedua. Nah, di part yang kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah syarat darah haid, yang kedua warna-warna darah, dan yang ketiga kita akan membahas tentang hal yang dilarang saat datangnya haid. Yuk kita simak bersama-sama. Syarat darah haid. Yang pertama, darah keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau tidak genap 16 hari. Jadi, kalau mengeluarkan darah, misalnya di usia 8 tahun, maka itu tidak termasuk darah haid. Minimal dikatakan usia haid adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau tidak genap 16 hari. Yang kedua, darah yang keluar mencapai 1 hari 1 malam secara terus-menerus dan tidak melebihi 15 hari apabila keluar secara terus-menerus. Yang ketiga, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari 15 malam. Dan yang keempat, darah keluar setelah masa suci minimal 15 hari. Jadi, kalau anak-anak sucinya belum mencapai 15 hari, kok sudah keluar darah lagi, maka darah yang keluar tidak dihukumi haid, akan tetapi dihukumi darah istihadah. Perlu digaris bawah bahwasanya minimal masa suci adalah 15 hari. Jadi dikatakan haid itu harus memenuhi syarat 4 yang tadi. Dari poin 1, poin 2, poin 3, dan poin keempat. Selanjutnya warna-warna darah haid. Yang pertama adalah hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat atau oranye, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh. Jadi anak-anak dikala haid ada saatnya keluar warna darah hitam, ada saatnya keluar darah kuning, ada saatnya keluar darah coklat, merah, dan keruh mendekati masa suci. Jadi, warna-warna darah semua ini adalah termasuk darah haid. Kita lanjut materi berikutnya. Apa saja sih kira-kira larangan bagi seseorang yang haid itu? Yang pertama, orang yang haid tidak boleh sholat. Baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat qadha, dan sholat yang lainnya hukumnya adalah haram. Yang kedua, tidak boleh berpuasa. Apabila berpuasa, maka puasanya tetap tidak sah. Yang ketiga, dilarang membaca, membawa, menyentuh Al-Quran. Nah, Ustazah bagaimana ya dengan ketika mengalami haid terus kemudian posisinya lagi belajar Al-Quran? Nah, ini terkecuali dengan anak-anak atau orang yang sedang belajar Al-Quran boleh diniatkan untuk belajar makhraj. Ya, tidak boleh berniat murni membaca Al-Quran.
dengan syarat menggunakan Al-Quran yang terjemah. Jadi, anak-anak yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mengajinya sudah sampai di Al-Quran, maka tetap boleh mengikuti dengan berniat belajar makhraj. Ya, karena belajar sudah jelas ada gurunya atau ada ustadz atau ustadzahnya, ya, maka boleh-boleh saja dengan syarat menggunakan Al-Quran yang terjemahan. Tidak boleh menggunakan Al-Quran murni atau yang tidak ada terjemahannya. Yang keempat, berdiam diri di dalam masjid atau i'tikaf. Secara tidak langsung, tidak ada tujuan yang lain, tiba-tiba berdiam diri di dalam masjid, maka tidak boleh atau haram. Yang kelima, tidak boleh tawaf bagi orang yang haji atau umroh. Nah, itu tadi adalah larangan haid atau hal-hal yang dilarang saat datangnya haid. Jadi, anak-anak yang termasuk syarat darah haid ada 4 poin, warna-warna darah ada 5 poin, dan larangan haid ada 5 poin. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa nantikan materi berikutnya di part yang ketiga. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.